Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Nurhijrianti di pembelajaran bahasa Indonesia. Halo anak-anak Indonesia yang hebat, apa kabar nih kalian semua? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 di semester 2. Simak video ini baik-baik ya. Oh ya, untuk kalian yang baru saja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis agar kalian tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Oke? Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nanti dulu kita ke tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita di video kali ini adalah yang pertama, setelah kalian menyimak video ini dari awal sampai akhir, sebagai siswa diharapkan mampu untuk menentukan informasi dari teks eksplanasi yang berupa paparan fenomena alam yang kamu dengar atau kamu baca. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, kalian setelah menyimak video ini juga diharapkan mampu meringkas teks eksplanasi dari berbagai sumber yang kamu dengar dan kamu baca. Itu dia tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Sebelum kita ke pengertian teks eksplanasi, alangkah baiknya kalian simak dan pelajari atau pahami teks yang akan saya bacakan berikut ini. Simak baik-baik ya. Bacalah teks berikut. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman. Pada masa kerajaan Pajajaran berkuasa, sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, di Tatar Priangan belum ada bentuk kabupaten, hanya terdiri atas beberapa kepaberuan. Istilah keprabuan diambil dari kata prabu yang berarti leluhur atau raja muda. Ini dia peta Kabupaten Bandung. Pada tahun 1575, yang berkuasa di daerah Pajajaran adalah pemerintah Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wiranggunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau Bojong Asih, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Krapyak kemudian berganti menjadi Citerep. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Pada masa Bupati Wiranatakusuma II 1794 sampai 1829, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak Dayakolot ke pinggir Sungai Cikapundung atau alun-alun Bandung sekarang. Pemindahan tersebut berdasarkan perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels. Peristiwa itu terjadi pada 25 Mei 1810. Alasan pemindahan tersebut akan memberikan prospek baik terhadap perkembangan wilayah itu. Pada saat itu, Daendels yang mendapat julukan Mas Galak tengah membuat jalan dari Anyer ke Panarukan. Kebetulan jalur tersebut melewati Tatar Priangan atau kota Bandung pada saat sekarang ini. Dokumentasi penulis. Bagaimana teksnya? Paham bukan menurut kalian nih? Teks tersebut menceritakan tentang apa sih? Ya, betul. Teks tersebut menceritakan peristiwa demi peristiwa selama perkembangan dari Kabupaten Bandung. Peristiwa itu mulai dari awal berdirinya Kabupaten Bandung hingga periode-periode berikutnya. Nah, teks tersebut juga termasuk ke dalam teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi itu apa sih?
Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa demi peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa fenomena alam, sosial, budaya, atau seperti contoh teks yang sebelumnya saya bacakan tadi, yaitu sejarah. Nah, teks tersebut berarti kira-kira menceritakan sejarah apa ya? Betul sekali. Contoh dari teks tersebut adalah peristiwa sejarah perkembangan kabupaten. Lanjut, sekarang kita ke ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, ciri teks eksplanasi itu adalah terdiri dari paragraf-paragraf yang tiap paragrafnya ini mengusung sebuah topik. Kemudian yang kedua, kalimat yang ada dalam paragraf tersebut merupakan sebuah fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga, fakta-fakta tersebut dirangkai secara kronologis atau urutan waktu. Nah, bisa juga dengan kausalitas atau sebab akibat. Kemudian yang keempat, hal yang dibahas merupakan suatu fenomena, bisa fenomena alam, sosial, budaya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tetapi bersifat keilmuan. Keilmuan ini mengandung wawasan atau ilmu pengetahuan di dalam teks. Nah, yang kelima, bersifat informatif atau memberi informasi, pemberitahuan tanpa memengaruhi pembaca untuk percaya apa yang dibahas dalam teks tersebut. Jadi hanya bersifat informasi saja, dalamnya tidak usah mengandung imbauan atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu hal. Terakhir, ciri dari teks eksplanasi adalah fokus kepada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya fenomena alam tsunami, banjir, longsor, atau hujan, pelangi, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Untuk meringkas teks eksplanasi, yang pertama kalian harus membaca dan memahami teks tersebut dari awal sampai akhir. Tidak boleh setengah-setengah ya, hanya membaca satu paragraf saja atau paragraf akhirnya saja. Tidak, harus membaca seutuhnya dari awal sampai akhir. Kemudian setelah membaca, yang kedua, tentukan gagasan utama dari tiap paragraf tersebut. Kalau ada 5 paragraf, berarti tentukan nih paragraf 1 gagasan utamanya apa, 2 apa sampai ke 5. Setelah ditentukan, nah yang ketiga, catatlah gagasan utama tersebut. Catat gagasan utama dari paragraf 1 apa, paragraf 2 apa. Kemudian setelah dicatat, yang keempat, langkah keempat adalah memadukan atau menyatukan gagasan utama tersebut dari awal sampai akhir menjadi satu paragraf. Nah, itu disebut ringkasan. Bagaimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau kalian masih ada yang kurang paham, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Kemudian lanjut kita ke latihan atau tugas yang harus kalian kerjakan. Ini untuk mengukur kemampuan atau kepemahaman kalian tentang teks eksplanasi. Langsung aja, tugasnya adalah yang pertama, silakan kalian baca atau cari teks eksplanasi dari berbagai sumber, entah itu dari TV, koran, majalah, atau dari internet, boleh bebas dari berbagai sumber. Yang kedua, ringkaslah teks eksplanasi tersebut sesuai dengan langkah-langkah meringkas yang tadi saya paparkan ya. Setelah diringkas, yang ketiga, nah ringkasan tersebut kalian sajikan dalam bentuk laporan seperti ini. Lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku paket halaman 135 yang ada tugas individu. Nah, itulah tugas yang harus kalian kerjakan. Kali ini cukup sekian ya video yang saya paparkan, materi tentang teks eksplanasi. Semoga kalian paham dan kalian mengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, dan tekan tombol like-nya ya. Share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.